Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi di acara ngopi, ngobrol pintar di SMM TV. Yang kebetulan sekarang juga bertemu lagi dengan sobat kita semua, Bro Aris. Yang hampir 3 bulan ini kita break ya, nggak pernah podcast lagi nih, Bro Aris. Ya. Sebelumnya saya ngucapin selamat dulu nih ke pendukung adek nih, pasangan Haji Eman Suherman dengan Dena Muhammad Ramdan ya, yang sudah memenangkan pilkada di Majalengka. Tanggapannya bro, gimana bro? Ya, ini kemenangan kita semua lah. Kalau dilihat dari jejak digital, saya juga belum mengucapkan selamat kepada siapapun. Karena saya pikir kemenangan ini adalah kemenangan kita semua. Kalau kita bagian dari kita semua bagian dari kemenangan, terus siapa yang mau saya ucapin selamat, Pak? Kira-kira begitu. Ya. Jadi jangan berpikiran neko-neko ketika tidak ada jejak digital pasca kemenangan, pasca diputuskan oleh KPU dan saya belum mengucapkan selamat atas apapun, karena jabatan ini kan aman. Kemenangan kita bersama. Artinya kalau kita bisa menjadikan ini sebuah kemenangan bersama, kita sebagai warga Majalengka harus bisa menagih janji-janji para pemenang. Ya. Para pemenang itu artinya kita semua bagian dari pemenang. Kita juga bagian yang pada saat itu menerima janji-janji politik. Kita yang juga kemudian kita menerjemahkan setiap janji-janji politik dari pasangan yang kemarin bertanding dan kemudian sekarang sudah terpilih dan sudah tinggal menunggu beberapa hari untuk pelantikan. Ya, tanggal 6 ya. Artinya memang kita harus menagih sekeras-kerasnya, kita tagih sekencang-kencangnya, kita tagih sehormat-hormatnya. Artinya memang ketika sebuah pemerintahan baru nanti tercipta, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya pikir itu, Bah. Kenapa saya tidak mengucapkan selamat? Karena ini kemenangan kita semuanya. Begitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Kita semua warga Majalengka kembali pada platform awal kita sebagai warga Majalengka, bagaimana kemudian kita berkontribusi terhadap Majalengka. Saya pikir itu langkah yang lebih baik. Apalagi dengan semangat pasangan HD yang istilahnya Majalengka langkung saya ya. Nah, itu. dan anti korupsinya tentunya. Berat. Betul. Ya artinya Haji Eman ini menurut saya akan menghadapi ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat yang sepertinya tinggi nih terhadap pasangan Haji Eman Dena ini. Iya. Nah, tanggapannya seperti apa, bro? Ya, memang kalau menjawab slogan langkung saya ini kan, saya pikir sesuatu yang bersifat hope, harapan. Jadi siapa sih yang tidak memiliki harapan lebih baik? Tapi dalam konteks sebuah politik, artinya ketika berbicara janji politik langkung saya itu, tentunya kita kemudian kita lihat hal-hal yang mendasar sebagai visi misi dari pasangan calon tersebut. Dalam hal ini ketika Eman Suherman Dena Ramdan ini terpilih, artinya kita juga mengacu pada visi misi yang memang kemarin disampaikan sebagai janji-janji politik. Yang saya ingat itu ada 6 misi utama, ya, 6 misi utama. Tapi dalam konteks ini memang kenapa saya tadi mengatakan sebagai pendukung Eman Suherman Dena ini kan, ya sebenarnya ya harap cemas kan gitu kan. Ketika harap cemas itu ketika nanti pasca pelantikan apakah platform jargon langkung saya itu dapat teraplikasikan dengan sesuai dengan harapan kita pada saat kampanye kan gitu kan. Artinya memang kita menyimpan rasa optimisme, kita menyimpan harapan-harapan besar terhadap proses perubahan Majalengka yang langkung saya di bawah kepemimpinan Eman Suherman Dena Muhammad Ramdan.
ada hal yang menarik memang dari misi utama itu diantaranya ada 6 ya, terkait dengan oke lah katakanlah dengan agama yang kehidupan keberagaman yang lebih baik, kemudian pendidikan yang masyarakat indeks IPM naik, dan kemudian ekonomi yang berbasis desa, kan, kemudian apa itu reformasi birokrasi, kan gitu kan. Nah ini kan menarik ini dari misi-misi tersebut, apakah kemudian kemampuan Eman Suherman ketika kemarin untuk memanajemen konflik kepentingan pra pilihan sampai dengan pilihan itu lolos, apakah kemudian manajemen konflik kepentingan ini bisa dimanage oleh seorang Eman Suherman ini? Saya pikir ini perlu banyak energi, banyak energi yang memang harus memberikan supporting terhadap seorang Eman Suherman ini kemudian bisa memanage konflik-konflik kepentingan, karena memang bibit-bibit konflik dan bibit-bibit kepentingan ini cukup resistensinya cukup tinggi. Nah ini saya menarik ketika berbicara misi-misi tadi, kan, ada gerbong-gerbong relawan, ada gerbong-gerbong partai, kan, ada, tidak bisa dipungkiri lah, ada gerbong-gerbong di birokrasi juga, kan, begitu, kan, yang mungkin sebagian kemarin ke 02 atau ke ada yang juga ke 01, itu sesuatu hal yang tidak dipungkiri. Kemudian bagaimana dengan gerbong besar dengan berbagai macam corak warna partai yang ada dan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ini saya melihat ini bibit konflik kepentingannya cukup tinggi, resistensinya cukup tinggi. Nah saya menunggu ini seorang Eman Suherman ketika nanti pasca dilantik, apakah kemudian ujian untuk memanage konflik kepentingan dari gerbong-gerbong pendukungnya, kemudian juga di luar itu mungkin kepentingan masyarakat Majalengka yang kemarin bahkan tidak memilih dia sekalipun, tapi ketika menjadi seorang bupati, artinya menjadi bapak semua elemen di Majalengka ini, apakah kemampuan manajemen konflik yang kemarin sudah teruji dan lulus, apakah ini bisa terjaga dengan baik? Nah itu memang analisa saya agak-agak berbeda mungkin ya, tidak. Makanya kemarin tuh begitu menang, begitu ini gitu. Biar saya pikirkan, ini gerbong-gerbong paham nggak? Gerbong-gerbong yang ada di pendukung Eman ini, karena begini Pak, ibarat umat manusia kan banyak corak, banyak karakter, banyak kepentingan. Terhadap tadi katakanlah ekspektasi Langkung Sai, bagi kita orang-orang pergerakan paham betul. Ini hope, harapan Langkung Sai ini memang sebuah sistem yang memang harus dirubah. Kalau memang proses pelaksanaan kepemerintahannya masih menggunakan pola-pola yang sudah lama, yang kita anggap katakanlah ini perlu perbaikan, apa bedanya letak Langkung Sai-nya di mana? Nah itulah yang membuat saya mencoba mengingatkan kita semuanya lah, bahwa ketika terpilih pasangan Eman Dena ini, kita kembali kepada laptop, kembali ke laptop. Kita sebagai warga Majalengka, bagaimana kita berkontribusi pemikiran, baik itu ide, gagasan, kritik yang disertai solusi. Itu kan perlu kajian-kajian publik, tidak hanya sekedar euforia kemenangan atau hanya sekedar apa namanya, kita bagian dari pemenang, tidak seperti itu. Tapi saya juga tidak menafik, ada mungkin kelompok-kelompok yang memang ya udah, yang penting kita menang, kita gerbong menang, apapun yang terjadi kita lah yang akan menguasai arena. Nah itu bagian dari logika berpikir, analisa berpikir seseorang yang aku tidak bisa mengatakan itu salah, itu benar. Karena memang logika itu pada tataran kapasitas isi kepalanya masing-masing dan kepentingannya masing-masing.
di tengah keoptimisan para pendukungnya pasangan HD ini, bahwa Mawa Eman mampu membawa perubahan, tapi juga di luaran sana juga pesimisme itu juga muncul. Iya, Gitu. itu dua sisi yang Ya, selalu, artinya dua sisi yang selalu ada. ketika berbicara juga track record ya bro ya, pengalaman lah, rekam jejak, jam terbang segala macam, nah itu. Apalagi juga ya tadi dengan besarnya dukungan Haji Eman kemarin di pilkada, gitu kan, dikhawatirkan malah nanti menjadi anomali ketika sudah dilantik gitu. Ya, itu Bahkan di artinya internal sendiri sampai ada yang mengatakan bahwa terlalu banyak pihak yang merasa mengeluarkan materi lah untuk kos ya, kos pembiayaan. politik kemarin, biaya finansial lah gitu kan kemarin itu. Nah itu juga saya pikir ya betul tadi yang dibicarakan bahwa ini Haji Eman ini akan diuji nih. Diuji kembali. Betul. Manajemen konflik kepentingannya akan Betul. diuji. Betul. Betul-betul diuji ketika ini terjadi. Karena saya melihat ada beberapa gerbong, ada gerbong relawan yang tidak berbaju partai politik, Ya. ada gerbong partai politik yang Betul. karakteristiknya berbeda-beda. Nah, ini menarik. Kalau saya dari sisi politik ya, dari sisi politik ini saya melihat bahwa Eman Suherman ini harus mampu melakukan apa? Lobby ulang, artinya lobby ulang dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Majalengka. Karena bagaimanapun juga tidak bisa kemudian hanya mengandalkan satu kekuatan, satu dua partai politik, tetapi seluruh partai politik yang memang kemarin mendukung atau bahkan melobi partai-partai yang kemarin berseberangan, itu memang harus ditempuh. Karena memang begini, Bang. Ketika berbicara kepentingan politik, ketua-ketua partai politik itu memiliki gaya dan karakteristik yang berbeda-beda. Kita tidak usah berbicara yang di luar dulu ya. Yang di luar jelas lah garis batasnya apakah mereka akan memilih oposisi atau kemudian ada kerjasama di tengah proses pemerintahan. Kita tidak tahu nih. Tapi kita berbicara partai-partai politik yang ada di parlemen. Parlemen. Yang menarik, mungkin sebagian kalangan orang tidak melihat katakanlah PAN atau P3 sebagai pionir utama partai pengusung pendukung gitu kan. Orang akan lebih melihat Golkar atau Gerindra misalnya. Tetapi jangan salah, bandul, pendulum, penentu stabilitas pemerintahan Majalengka itu ada di dua partai ini, di PAN dan di P3. Kenapa demikian? Ini kembali lagi pada terkait dengan program misi Langkung Saya tadi. Salah satunya apa? Kita coba lihat deh. Pembangunan ekonomi berbasis desa. Kemudian ada reformasi birokrasi. Nah, ini menarik kan ini. Ada dua hal yang menarik. Ini saya melihat dari sisi ini dulu ya. Untuk yang lain mungkin normatif lah, pendidikan, kesehatan. Ini ada namanya pembangunan ekonomi, pembangunan berbasis desa. Kemudian ada reformasi birokrasi. Ini analisis ya, analisis kajian. Nih, boleh lah kita berbeda, boleh ya. Nggak apa-apa. Kita boleh. Betul. Kita lihat hubungan Eman dan Rona ini nggak begitu match. Menurut saya loh ya, menurut saya loh komunikasinya itu nggak lancar lah. Nggak lancar. Nggak seperti halnya ketika Eman dengan Jiper atau Jepri kan gitu kan. Tapi kalau ini terpelihara, ini berbahaya. Karena PAN pasti akan memainkan ritme permainannya di tataran legislatif. Katakanlah ketika kemudian tidak ada pendekatan-pendekatan psikologis atau pendekatan politis dari seorang Eman ke Rona misalnya, katakanlah seperti itu ya. Jangan salah, kalau pembangunan
ekonomi, pembangunan apapun di Majalengka berbasis desa, kita sama-sama tahu lah. Kementerian Desa dari PAN. Ya. Artinya Rona juga memiliki akses yang Luas. lebih luas terkait dengan program-program tentang pedesaan ini, kan gitu kan. Artinya jalur informasi baik itu yang sifatnya politis, jalur informasi yang sifatnya kebijakan-kebijakan pemerintahan atau kebijakan-kebijakan Kementerian Desa. Ini Rona pasti sedikit banyak akan menguasai materi, bahan dan lain sebagainya. Sehingga polisi-polisi itu harusnya tersinergikan. Atau itu. Kedua, tentang reformasi birokrasi dan lain sebagainya. Kementerian Dalam Negeri ini, Kementerian Dalam Negeri, kalau berbicara pemerintahan daerah, pasti keterkaitan di kementeriannya lah, Kementerian Dalam Negeri, kan begitu kan? Menteri Dalam Negeri bukan orang partai politik. Betul. Kita tahu bersama. Tapi Wakil Menteri Dalam Negerinya, Bima Arya Sugiarto, dari PAN juga nih. Ini menarik loh. Ini mungkin tidak menjadi orang tidak akan melihat ke arah sana. Tidak akan berhitung ya. Tidak akan berhitung ke arah sana. Saya berhitung ini. Nah, akan menjadi seksi ketika Rona memainkan di lataran legislatifnya, kemudian dia memiliki akses ke Kementerian Dalam Negeri, punya akses desa. Dengan baju keparteannya ya, bukan dalam struktur kepemerintahan, tetapi mungkin kalau dia tidak mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan itu. Karena ya kita lah obrolan perkawanan aja kita kadang-kadang tahu buka-bukaan lah, buka-buka inilah dan lain sebagainya. Saya pikir kebijakan-kebijakan Kementerian Dalam Negeri, kebijakan Kementerian Desa yang sama-sama dari PAN, apalagi salah satu yang akan digembor-gemborkan masalah ketahanan pangan, ketumnya Menko urusan pangan, kan begitu kan? Jelas, artinya ini memang menarik dan saya melihatnya komunikasi yang belum match, artinya komunikasi politik komunikasi politik, komunikasi membangun komunikasi psikologis itu saya pikir ini perlu dijembatani atau perlu ada yang saling menurunkan menurunkan itunya ya. Saya lihat juga PAN juga belum datang kayaknya ke Pak Iman tadi kan, aku belum melihat itu, belum ada dari kepengurusan atau apa yang ya secara normatif lah sebagai partai pengusung, karena memang infonya juga syukuran kemenangan di lingkup partai juga belum katanya ya, di lingkup partai pengusung itu. Ya, saya nggak tahu. Kita akan berbicara dalam konteks-konteks yang saya lihat aja lah. Apa yang saya lihat, apa yang saya amati aja, bahwa komunikasi yang belum match ini, saya pikir kalau ini pemerintahan ini berjalan dan kemudian Rona memainkan gaya sendiri dengan di legislatif, kemudian tidak ada sinergitas eksekutif dan legislatif, bentuk sama-sama partai pendukung dan pengusung. Ini menarik. Terlepas apakah nanti ada yang menurunkan ego atau tidak, ya wallahu alam, kita kan hanya pengamat, hanya mengamati, hanya analisa. Kedua, kenapa P3? P3 ini saya lihat ketuanya nih, Fajar ini lagi nyaman menjadi seorang ketua DPD. Tapi dia juga mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang seorang Pepet itu Hidayat, gitu loh. Artinya saya ingin menunjukkan kapasitas saya sebagai ketua partai di Majalengka dan saya memiliki kelas. Artinya lobby-lobby politik yang akan dibangun seorang Fajar ini pun juga menjadi sangat penentu. Bagaimana kemudian hubungan psikologis antar ketua partai, kedekatan sesama ketua partai, tentunya kayak Rona, Fajar juga menjalin komunikasi yang intens lah. Nah, kenapa demikian? Yang menjadi kekhawatiran saya itu kalau ini tidak sinergis dan kemudian tidak ada kaitan yang emosional atau politik yang berjalan baik, PAN ini kan juga punya kedekatan dalam tanda kutip dengan PDIP.
kalau berhitung-hitung komposisi legislatif seperti ini akan banyak hal yang kemudian legislatif dan eksekutif ini menjadi tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lancar. Itu yang kemudian saya mengatakan bahwa saya harap-harapkan Mas, ini gimana? Kira-kira gimana nanti pasca ini? Nah, itu yang saya katakan ujian untuk Eman Suherman, untuk manajemen konflik kepentingan akan diuji untuk kedua kalinya pasca terpilih. Kalau kemarin kan pengkondisian. Artinya berbicara pengkondisian itu ya mungkin banyak pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Tetapi ketika sudah terpilih, dia sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan pemerintah yang dia lakukan. Artinya juga dia tidak mungkin dia kemudian terlalu banyak diintervensi oleh siapapun. Karena yang mempertanggungjawabkan tetap personal dia, Eman Suherman sebagai bupati. Makanya disinilah saya mengatakan bahwa ya semoga saja Pak Eman yang saya kenal, Pak Eman yang kemarin mampu melakukan lobby-lobby, melakukan manajemen kepentingan, setelah dilantik nanti sebagai pendukung, saya berharap ini beliau lolos lah untuk dalam konteks ini. Belum lagi kita bicara terkait dengan relawan-relawan yang gerbongnya banyak banget, kepentingannya rupa-rupa dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang memang langsung saya ini simple dalam slogan, tapi implementasinya diimplementasikannya seperti apa, itulah pentingnya. Kenapa kita kemudian harus bersuara sekencang-kencangnya untuk menagih janji para pemenang, menagih sekeras-kerasnya, tapi kita harus menagih dengan cara yang sehormat. Artinya ketika mengkritik kita memiliki solusi. Nah, di sini tinggal sebagai pemenang juga open, jangan kemudian ada sekat-sekat. Kemarin di kubu mana, sekarang di kubu mana. Disinilah kelegowoan. Nah, yang belum tentu itu bisa diterima oleh gerbong-gerbong ini, kan gitu kan. Apakah gerbong-gerbong yang merasa hanya sebagai pemenang kemudian mengatakan tidak untuk gerbong yang kemarin kalah, atau memang kita sebagai pemenang bersama, yuk kita pikirkan bersama Majalengka yang benar-benar lancar. Itu Bang. Apalagi nanti juga di awal setelah dilantik ini sudah bisa melakukan mutasi ya kalau untuk di tataran ASN ya bro ya. Itu kan menjadi ujian awal tuh kalau menurut saya nih untuk di tataran para pendukung Mama Eman di lingkup ASN tuh. Nah itu yang saya menarik. Termasuk ya sebenarnya masalah klasik juga ya di kegiatan APBD APBN ya di lingkup pengusaha ya. Kalau sekarang digembar-gemborkan akan ada muncul lagi bandar lagi baru. Artinya apakah akan mempertahankan pola lama gitu loh? Lagu lama dengan cover yang baru, aransemen baru apa seperti apa nih? Ya kalau saya pikir beginilah, wajar lah kalau namanya politik ada bagi-bagi kue kekuasaan. Oh iya betul. Wajar. Bagi-bagi kue kekuasaan itu sesuatu hal yang wajar. Tapi bagaimana kemudian kue kekuasaan itu dengan pertimbangan-pertimbangan seperti apa, tentunya kan juga mempertimbangkan sesuatu yang sifatnya profesionalitas, sesuatu yang tidak menabrak dengan hukum. Karena salah satu misinya kan juga ini masalah hukum ini menjadi salah satu yang menjadi konsen dari pasangan Eman Suherman dalam misinya kemarin. Nah, sehingga bagaimana kemudian bagi-bagi kekuasaan itu tidak menabrak pada rule. Wajar lah Mbak, dalam politik itu namanya ada bagi-bagi kekuasaan, itu sesuatu yang wajar. Tapi bagaimana kemudian bagi-bagi kekuasaannya itu tidak menabrak dalam koridor dan juga masih menganut asas profesionalitas. Terkait dengan bandar dan lain sebagainya, saya tidak begitu banyak komen karena saya bukan pelaku di bidang itu. Jadi saya hanya bisa berharap langkung saya ini bisa diimplementasikan, termasuk kalau memang tadi ada namanya bandar-bandar proyek dan lain sebagainya. Ya janganlah itu terulang kembali sebagai pembelajaran kan. Kalau masalah restrukturisasi
rotasi Birokrasi, ya? rotasi di jabatan-jabatan tertentu. Tadi yang saya katakan bahwa kalau nggak punya akses ke Mendagri, pasti orang akan berpikir ketika berbicara birokrasi, motornya siapa? Sekda dong. Paham maksudnya? Sekda dong. Biasanya sekda ini ada cawe-cawenya tuh dari Kemendagri itu ada keterlibatan dalam penunjukan siapa. Nah, sedangkan kalau berbicara masalah tadi reformasi birokrasi dan lain sebagainya, motor organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka ke depan, salah satunya di samping bupati dan wakil bupati, ya, ini adalah posisi sekda. Yang tadi akhirnya saya berpikir, ini katanya akan ada permainan cantik yang orang tidak akan berhitung di sana. Ya. Tapi apapun itu, bro, saya berharap ini ada muncul namanya kajian publik Majalengka. Ya. Kajian publik Majalengka ini bagaimana kita mengkritik, tapi kita juga memberikan solusi. Ya. Ketika kita mengaudit pun kita audit yang secara wajar lah, tanpa ada embel-embel. Karena saya prihatin kan, ada yang berbaju investigasi, ada yang berbaju ini, tapi ujung-ujungnya saya nggak mau berbicara banyak, tapi ada lah. Prakteknya ada investigasi, ada audit, ujung-ujungnya proyek recehan lah menurut saya. Dan itu sepi-sepi aja ya. Itu tidak akan menjadikan Langkung Saya ini terwujudkan. Kalau mau Langkung Saya, ya kita semuanya. Kita tagih bersama, kita juga bantu bersama. Udahlah, jangan berpikir 0102. Sudah bukan saatnya lagi. Saya aja langsung memposisikan saya sebagai warga Majalengka, saya akan berkontribusi, ide gagasan, kritik. Gitu. Kalau saya bisa memberikan solusi, dipakai, alhamdulillah. Tidak, paling tidak sebagai tanggung jawab moral, saya sudah menyampaikan. Betul. Itu, bro. Nah, artinya kalau menurut Bro Ari sendiri, apalagi saya pernah melihat bahwa Haji Eman itu memprioritaskan salah satunya itu kan dalam 100 hari kerjanya itu kan penanganan sampah nih, Bro. Penanganan sampah sama apa ya satunya itu 2 program lah. Nah, menurut Bro sendiri yang sebenarnya harus menjadi prioritas nih apa sebenarnya kira-kira? Ya, akar persoalan sosial itu ekonomi, kan? Ya. Akar persoalan sosial apapun itu, sosial, politik, akar persoalan itu ada di kondisi ekonomi. Nah, tadi bahwa untuk menurunkan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, itu harus menjadi konsen utama yang memang harus dijadikan bahan tim-tim konseptor di sekeliling bupati yang akan datang ini, kemudian itu menjadi sebuah solusi yang konkret sehingga menurunkan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran itu bukan hanya sebagai slogan-slogan dan kampanye. Apalagi kalau kita lihat potensi Majalengka, baik potensi industri, potensi pariwisata, ini bisa diolah. Bagaimana kemudian itu menjadi satu yang nilai positif, kemudian bisa menurunkan angka kemiskinan, kemudian juga membuat lapangan-lapangan pekerjaan baru, kan gitu kan. Artinya proteksi dari pemerintahan daerah, tentunya ini butuhlah kerjasama dengan legislatif. Nah, makanya kenapa saya mengatakan ini perlunya membangun lobby ulang dengan kekuatan politik yang kemarin partai-partai yang mendukungnya maupun partai-partai yang kemarin berseberangan. Kita kembali duduk menjadi komponen-komponen Majalengka ke depan, bagaimana kemudian ini solusi terbaiknya untuk menurunkan angka kemiskinan, menurunkan pengangguran. Itu kata kuncinya. Persoalan sampah, penanganan sampah itu tentang lingkungan hidup, kan artinya berbicara tentang lingkungan hidup itu salah satu solusi. Tapi jangan kemudian juga sampah-sampah masyarakat berkeliaran.
karena persoalan ekonomi, kemudian kejahatan munculan di mana-mana dan lain sebagainya, memunculkan semangat korupsi ya karena ekonomi dan lain sebagainya. Ini menjadi satu concern yang memang harus dipikirkan oleh pemerintahan yang akan datang. Saya pikir potensi Majalengka terkait dengan industri, potensi pariwisata ini bisa menjadi concern yang memang nanti akan diperhatikan oleh seorang Eman Suherman ke depan. Oke. Siap bro. Artinya kita sama-sama berharap lah ya ke depan ya. Haji Eman mampu membawa Majalengka memang lebih baik. Terus jargon anti korupsinya juga bisa dibuktikan. Itu kan karena bagaimanapun kan masyarakat butuh bukti. Bahwa itu bukan hanya jargon tadi ya seperti Bro Aris bilang. Nah terakhir barangkali mau ada yang disampaikan, silakan bro. Kedepannya seperti apa bro? Yang saya sampaikan pertama, meskipun saya belum mengucapkan selamat, ya, saya juga belum bro, nanti aja udah perhatikan. Saya belum mengucapkan selamat, tapi saya memiliki sebuah harapan besar terhadap pemerintahan yang akan dilantik, tinggal menunggu hari. Kan gitu kan. Betul. Pak Eman Suherman yang saya kenal, Mang Dena bisa mewujudkan janji-janji politik Majalengka Langkung saya dalam konteks implementasi, bukan sebagai jargon. Apalah arti Langkung saya kalau itu hanya menjadi jargon semata, sehingga kemudian semua pihak dirangkul, tidak kemudian melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Meregenerasi kepemimpinan bagus, tapi membangun dinasti itu saya mengingatkan dini ya, mengingatkan lebih dini karena beliau juga punya putra kan gitu kan, ya mungkin dikadang-kadang sebagai salah satu melakukan regenerasi itu bagus, tapi jangan kemudian membangun dinasti, karena membangun dinasti itu awal dari sebuah kehancuran. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Eman. Beliau saya kenal baik, orang yang memang memiliki concern, memiliki niatan untuk membangun Majalengka yang lebih baik, Majalengka Langkung saya. Kita kawal. Kalaupun misalnya nanti pada akhirnya saya harus menyampaikan kritik, saya berbeda pendapat, itu dalam konteks mengingatkan dan rasa sayang sebagai warga Majalengka terhadap kondisi Majalengka saat ini. Kepada masyarakat, kepada para pendukung, sudah kita kembali, kita sebagai warga Majalengka, kita pemenang bersama bro. Salaman bro, kita menang bersama bro. Siap. Gak ada yang kalah bro. Oh iya. Tenang aja. Oke. Sudah ya, udah satu nih waktunya ya. Iya. Baik, pemirsa SMM TV, demikian tadi wawancara saya, ngobrol santai saya dengan Bro Aris. Artinya mari kita ke depan bersama-sama mengawal pemerintahan Haji Eman Suherman yang mudah-mudahan mampu mewujudkan Majalengka memang menjadi lebih baik ke depannya. Atur nuhun, assalamualaikum. Ya silakan. Belum ditutup. Kayaknya ini mau juga berminat nih, membuat lembaga kajian publik gitu kan? Oh ya, kalau saya kan kembali ke habitat lah. Oh iya. Artinya ya seperti yang tadi Bro Ari sampaikan, artinya memang pemerintahan juga butuh dikawal ya, bukan hanya di dalam sistem tapi di luar juga. Betul. Ya mungkin saya kembali ke fungsi masyarakat saja lah, mengawal pemerintahan. Keren. Karena hubungan saya juga dengan Mama Eman juga baik, saling mengingatkan lah. Seperti itu aja barangkali, Bro Aris. Siap. Nah, dan semoga cepat terwujud. Amin. Ya artinya kalau memang mereka mampu bekerja dengan baik, ya artinya kita tidak akan bekerja. Oh, ya harus bekerja. Ya kan begitu. Tetap mengawal itu. Paling mengawal lah. Itu aja kalau saya mah. Jadi atur nuhun semuanya. Kita akan kembali lagi nanti dengan obrolan dan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.